warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan syakirin wa syukran na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Ashabul fadilah, hadratul kurama, para alim, para kiai, para gus, para dewan guru PTK, pendidik dan tenaga kependidikan mulai tingkatan keluarga berencana, kelompok bermain sampai dengan MA Madrasah Aliyah Miftahul Qulub, semuanya yang saya banggakan. Wabil khusus panjenenganipun Dewan Pengurus Yayasan, Dewan Pengawas Yayasan, para unsur pimpinan, kepala madrasah mulai PAUD, MI, MTS dan MA yang saya hormati. Wabil khusus yang kula mulyakaken panjenenganipun Abah Jalal dan seluruh jajaran pengurus sekaligus pengawas Koperasi Miftahul Qulub tahun 2008. Bapak Ibu sekalian, baik guru, karyawan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub yang saya cintai, alhamdulillah acara yang ada dua pada siang kali ini berupa pembinaan TTK sekaligus RAT buku 8 komik Miftahul Qulub, meskipun telat sekitar 40 menit ya Pak Khalil. Alhamdulillah tetap bisa terlaksana. Dan yang tahun-tahun kemarin pernah ratnya lebih dulu pembinaannya terakhir, yang kemarin-kemarin juga pernah ratnya pembinaan lebih dulu, ratnya terakhir, dan dibalik rat dulu pembinaan terakhir. Jadi nek sing tahun kemarin koyoke rate dhisik tahun kemarin pembinaan kali. Dan juga pada RAT nanti ada pemilihan pengurus komik buku 9. Maka yang sekarang menjadi pengurus komik buku 8 siap-siap digusur atau dipertahankan atau dirombak sebagian dan menetapkan sebagian yang lain. Dan yang tidak menjadi pengurus komik buku 8, Bapak Ibu semuanya harus siap jika dipilih nanti masuk dalam jajaran pengurus komik buku 9. Jika ngomongno SHU, sisa hasil usaha untuk pengurus
lumayan besar. Cara digawe cukup sepeda anyar iso, pokoknya sepeda ontel. Itu benar, ya benar. SHU ini misalnya pengurus kabinet telu SHU ini saat ini mungkin 11-12 ya. Oh, lumayan kan ya. Pokoknya gak dikira benar. Maka ini semakin besar aset koperasi Miftahul Qulub, maka semakin besar pula SHU-nya, semakin ganti buku tahun berikutnya pun semakin berkembang. Maka dari itu seluruh yang hadir harus siap jika nanti dipilih menjadi pengurus koperasi Miftahul Qulub. Dan yang saat ini menjadi pengurus koperasi Miftahul Qulub buku 8 harus siap ditetap dan ditetapkan atau dilengsarkan atau dibinasakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, untuk acara pembinaan ini mungkin nanti butuh waktu sekitar setengah jam saja, atau dibatasilah jam 9 selesai, sehingga jam 9 bisa dilaksanakan RAT. Ya gak apa-apa lah yang muncul-muncul didik. Sebagaimana biasanya guru-guru di Miftahul Qulub iki lek ada pembinaan yang sifatnya bukan teknis, itu materinya berat. Ya kok enggak? Baik dari Mbah Yai atau dari saya, rata-rata guru-guru itu mengiso krungu ngrungokno, tapi tahap berikutnya ngerasakno iku gak semuanya bisa. Apa maneh tahap terakhir mraktekno tambah gak belas. Ojo kate guru-guru wong sing ngomong dhewe nek masalah praktekno ya ora iso, tapi nek ngrasakno insyaallah. Maka dari itu setiap ada pembinaan yayasan untuk PTK Miftahul Qulub yang sifatnya bukan teknis administratif tentang kegiatan sebagai tanggung jawab keguruannya, yang sifatnya adalah mengelola sariroh, mengelola laku hati, perilaku hati, itu mestinya harus aktif spot perasaan, yaitu hati ini. Paham ya? Harus aktif, sehingga tidak sekedar krungu ngrungokno, tapi belajar iso ngrasakno, marengono oleh hidayah iso praktekno. Moga-moga dari sekian pembinaan, setiap tahun 2 kali bahkan lebih setiap tahun, yang pembinaannya itu materinya berat-berat, itu kita semua dihidayahkan dapat merasakan nikmatnya dan dihidayahi bisa mengamalkannya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub, baik dari tata kelola pesantrennya, tata kelola madrasah formalnya, terus mengembangkan diri sekaligus mempercantik diri, terus memperindah diri, membesarkan diri. Ini seharusnya diimbangi oleh seluruh stakeholder yang ada. Artinya dari pengurus, dari pengawas, dari guru, dari karyawan untuk Miftahul Qulub iku gak oleh pancet-pancet ae, tapi kudu mempercantik diri. Nek sing elek yo dipacai, cek ayu, cek ganteng.
nek sing wis ayu wis ganteng ya diperindah lagi, dipercantik lagi, jadi luwih menyejukkan dan meneduhkan dan seterusnya. Secara fisik sarana prasarana di Miftahul Qulub terus ditingkatkan. Ini harus diimbangi oleh peningkatan diri dan kualitas akademik konco-konco dewan guru utamanya, baik dari KB, RA, MI, MTS, MA. Bagaimana caranya mempercantik diri Bapak Ibu? Caranya tidak lain hanya dengan meningkatkan ambisi, meningkatkan keilmuan Bapak Ibu guru. Ojo puas dengan sedikit ilmu yang sudah kita miliki, tapi harus berkembang, harus berambisi untuk lebih minterno neh awake dhewe. Jangan puas pada posisi Bapak Ibu guru sekarang. Secara keilmuan, secara akademisi, Bapak Ibu guru dari kemampuan linearnya seolah-olah sudah mumpuni apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru, sekedar ilmu yang dimilikinya. Tapi jangan sampai di situ, jangan berhenti di situ, harus terus meningkatkan dan mengembangkan diri dengan cara belajar dari murid pada siapapun yang kira-kira bisa untuk ditimbo jara sumur, diangsu agar kita luwih keh ilmune, luwih seger dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, pada zaman sekarang apa maneh generasi milenial ini, apa maneh sing arek cilik-cilik iku lebih belajarnya itu kepada internet, atau bisa dikatakan saya Google kan begitu kan. Untuk pengembangan potensi diri, peningkatan kualitas diri itu rata-rata saat ini adalah searching di Google atau YouTube. Padahal yang kita searching, yang kita cari, yang kita kembangkan adalah keilmuan diri kita. Kalau ilmu, ya maka tidak ada lain sumber ilmu, madinatul ilm, gudang ilmu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu, tak jadi mangke iki enak. Karena itu Bapak Ibu, untuk memastikan otentisitas, akurasi, peningkatan dan pengembangan keilmuan yang kita dapatkan, mau tidak mau kita harus belajar dari Kanjeng Nabi. Karena sudah tidak mungkin kita bersama Kanjeng Nabi, karena generasinya berbeda, maka kita harus belajar kepada para pewarisnya. Al ulama warasatul anbiya. Ana madinatul ilm, ibarat Kanjeng Nabi itu gudangnya ilmu, ibarat Kanjeng Nabi itu gedungnya ilmu, maka para ulama adalah pintu demi pintu untuk menuju gedung atau gudang itu. Paham ya? Paham ya? Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng pernah menjelaskan al ulama warasatul anbiya. Para ulama sebagai pewaris Nabi. Ibarat Nabi itu sebuah rumah, sebuah gedung, kemudian para ulama adalah pintu demi pintu menuju gedung itu. Dan Mbah Hasyim Asy'ari ngendikan, wa may ya'til buyuta min ghairi abwabiha
summiya sarikon. Paham? Paham? Gak paham. Barang siapa yang mendatangi ilmu berangkat menjeruk gudangku nang Kanjeng Nabi menjoko ilmu dari selain pintunya, boleh liwat jendela, boleh liwat genteng, boleh liwat opo, maka tidak ada lain summiya sarikon, dia dinamakan pencuri. Berarti orang menggali ilmu, mempelajari sesuatu dari Google itu termasuk meskipun secara hukum sosial itu sudah boleh dan benar, wong barang wis di-share nang internet berarti oleh dicukup, ngerti ya? Tapi secara kejiwaan itu ilmu tidak ada keberkahan dan kemanfaatan, karena ibarat kita mengambil dengan cara mencuri, tidak melewati pintu demi pintu yang dinamakan sanad. Paham apa enggak? Paham apa enggak? Ibarat sebuah gerbong, pastilah banyak gerbong, 20, 30, 50 gerbong itu mengikuti kemana arah lokomotif pergi, ya pada. Ibaratnya kita sekarang ini di zaman akhir adalah gerbong terakhir, gerbong yang paling belakang, gerbong kereta yang paling belakang. Karena kita belajar dari internet, tukang kajiro ikan masang koral tek belajar dari YouTube. Dan sekarang punya ustazah YouTube, dia punya Syekh Google, caranya masang koral tek di taman itu, karena belum pernah itu di sini. Yo mundur aja gue segala cari. Lebang. Ketun tiba. Gerbong koral tek. Ibarat sebuah gerbong. Kita ini di gerbong ke-20 atau ke-30, pokoknya yang paling akhir. Mana mungkin gerbong kita di generasi terakhir ini bisa sampai pada tujuan baik dari sebuah ilmu, kebaikan, kemanfaatan, keberkahan ilmu. Kalau gerbong yang berupa kita di paling akhir ini tidak digandengkan ke gerbong di sebelumnya yang terbawa oleh lokomotif. Sehebat apapun fasilitas pada gerbong itu, sepandai apapun orang yang belajar dari selain ulama, maka gerbong itu tidak sampai pada tujuan pemberangkatan, tidak sampai pada arrival atau kedatangan pada tujuannya, destinasinya. Seindah apapun, seluas apapun, sehebat apapun fasilitas gerbong itu, artinya sepandai apapun, sehebat apapun keilmuan kita yang kita tambahkan dari Google, dari YouTube, itu gak iso teko nang tujuan, tidak ada kemanfaatan dan keberkahan, karena itu adalah tujuan terakhirnya. Paham ya? Paham ya? Begitu. Sebaliknya, jika diri kita adalah gerbong terakhir sing welek gombrek, sampai kalau didorosokan nang tanah lo gak payu saking eleke. Tapi karena gerbong itu masih bersambung dengan gerbong di depannya sampai pada lokomotif, kira-kira lokomotifnya melaku, gerbongnya katut tepat tujuan takkan. Itulah bedanya antara penikmat ilmu dari pintunya yang berupa para ulama dengan penikmat ilmu dari selain para ulama. Yang dari para ulama mesti ilmunya manfaat barokah, sing tidak dari para ulama ilmunya tidak ada kemanfaatannya dan keberkahannya, karena ibarat orang wa mayyatil buyut, orang yang datang ke sebuah gudang ilmu Kanjeng Nabi, ilmu agama maksudnya, itu summiya sarikon, ibarat orang yang mencuri. Paham ya? Tidak ada kemanfaatan
Maka dari itu, kalau konco-konco setelah mendengarkan prolog ini katakan, Bapak Ibu guru bingung bertanya, kira-kira ulamanya ini bagaimana dan siapa? Ya enggak? Apakah semua kiai itu bisa menjadi pintu saya menuju kanjeng Nabi, menuju Allah, menuju akhirat, menuju surga? Belum tentu. Yang dimaksud al-ulama warathatul anbiya ini ada maksud, ada kriterianya, ada ketentuannya. Yang siapapun secara keilmuan misalkan hebatnya luar biasa, riwari YouTube, Google dan lain sebagainya, tapi dia kok tidak memenuhi 5 kriteria yang saya akan terangkan, maka itu tidak bisa dijadikan pintu kita menuju Allah. Ada 5 kriteria ulama, seorang ulama yang bisa kita jadikan pintu kita untuk menuju Allah dengan semangat disiplin keilmuan kita. La tajlisu, ini sabda Rasul, dawuh Kanjeng Nabi. Saya pernah membacanya di kitab Ihya Ulumuddin dan saya juga pernah melihatnya di kitab Futhul Qulub. Dawuh Kanjeng Nabi dari sahabat Jabir, la tajlisu 'inda kulli 'alim, jangan belajar kepada setiap orang alim. Ojo kok benpeduk wong pinter kok asu. Ojo setiap ketemu wong alim, setiap ketemu kiai kok belajar. Bingung. Paham ya? Paham ya? Apalagi alim yang kita temui, kiai yang kita temui, itu kiai atau alim yang belum memenuhi kriteria 5 yang akan saya terangkan. Illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Ini sudah beberapa kali saya buat ceramah ini menghasilkan beberapa dolar ini baru saya sampaikan di sini. Kekoyan aku ngomong ini gak mulai mondok ya. Yad'ukum min khamsin ila khamsin, kecuali kepada